Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada video sebelumnya, kita telah membahas fitur-fitur apa saja yang ada di dalam akun guru e-learning madrasah beserta fungsi-fungsinya dan juga bagaimana cara mengelola akun guru tersebut, mulai dari mengisi KIKD, kemudian RPP, dan lain sebagainya. Nah, video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat soal atau mengupload soal dan sebagainya di e-learning madrasah. Bagi Bapak Ibu Guru yang ketinggalan video-video sebelumnya, silahkan cek link di atas atau nanti saya tambahkan di link deskripsi di bawah ini. Untuk itu, simak terus video ini sampai selesai bersama saya, Muhammad Kahfi Al-Banna. Bapak Ibu Guru serta rekan-rekan sekalian, silahkan masukkan alamat e-learning madrasahnya di sini. Kemudian masukkan username dan passwordnya di sini. Setelah itu, silahkan klik login e-learning. Setelah masuk ke dalam halaman e-learningnya, silahkan Bapak Ibu Guru pilih kelas online. Pilih salah satunya. Kemudian setelah masuk ke dalam kelas online-nya, untuk membuat soal atau mengupload soal dan sebagainya, kita klik fitur Computer Based Test ya di bawah jurnal guru atau di atas penilaian pengetahuan. Klik saja di sini. Kemudian kita klik buat ujian CBT baru. Nah, di sini ada petunjuknya, ada 4 petunjuk. Yang pertama ada pengaturan ujian, yang kedua buat soal ujian, yang ketiga import soal, dan yang terakhir adalah bank soal. Kita bahas satu persatu mulai dari pengaturan ujian. Nah, di pengaturan ujian kita pilih jenis ujiannya. Di sini ada 4 jenis, ada penilaian harian, kemudian ada penilaian akhir semester, ada kuis dan ujian lainnya. Misalkan kita akan membuat penilaian harian melalui ulangan harian. Kita pilih penilaian harian. Kemudian kita pilih KD-nya. Misalkan saya ingin memilih KD 3.1 misalkan. Jadi disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian nama ujiannya apa? Misalkan ulangan harian 1. Ya. Kemudian kita tentukan waktunya. Ingin 2 jam, 120 menit atau 60 menit. Kita sesuaikan saja. Misalkan saya ingin 60 menit saja. Kemudian kita tentukan juga kapan tanggal tes ini dimulai. Sekarang misalkan tanggal 11 Mei. Kita tentukan ujiannya misalkan tanggal 13. Ya, tanggal 13 Mei. Kemudian jamnya kita pilih jam 9 misalkan. Nah, batas akhirnya sampai kapan? Misalkan kita beri waktu 2 hari ya. Tanggal 14, kemudian sampai jam 10 misalkan. Itu bisa saja. Kemudian acak soal. Nah, nanti soalnya kita bisa acak atau tidak. Jika ingin diacak, klik sampai biru seperti ini, atau jika tidak, diubah menjadi putih. Nah, kemudian aktifkan ujian. Ketika Anda mengaktifkan ujian, token ujian akan otomatis di-share ke siswa. Dan ketika Anda menonaktifkan, siswa tidak dapat mengerjakan ujian ini. Nah, ini ya, seperti itu. Jika pengaturan sudah selesai, kita masuk ke buat soal ujian. Nah, di sini kita pilih jenis soalnya. Ada 5 jenis soal. Yang pertama ada pilihan ganda, multiple choice. Kemudian salah benar, true or false. Kemudian menjodohkan matching. Kemudian ada short answer atau isian singkat. Dan yang terakhir adalah esai. Kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari pilihan ganda. Kita bisa mengisi manual secara manual di sini, ya. Atau kita juga bisa mengcopy paste, ya. Bisa copy paste dari file yang sudah kita buat sebelumnya. Saya di sini sudah siapkan filenya, ya, sebagai contoh saja. Misalkan seperti ini. Kita nomor 1, kita copy paste di sini. Kita copy, Ctrl C, kemudian pindah. Sini Ctrl V, paste. Nah,
dan hasilnya akan seperti ini. Kemudian opsi jawabannya kita pilih, sini ada hadis, di copy, kemudian paste, kemudian bawahnya salin, tempel, yang opsi B. Kemudian opsi C, salin, tempel. Kemudian yang D, salin, tempel. Kemudian yang E, salin dan tempel. Nah, kemudian kita tulis juga kunci jawaban dari soal ini ya. Misalkan ini jawabannya adalah A, kunci jawabannya A, maka kita tulis A dan bobot nilainya kita tulis mau berapa, bisa 5. Misalkan kita buat 10 soal agar nilai 100, maka bobot nilainya 100, misalkan seperti itu. Kemudian kita menuju soal selanjutnya, yaitu bisa klik di sini tambah soal di atas, atau juga yang ada di bawah ini ya, tambah soal. Itu secara manual. Atau kita bisa juga secara import soal, nanti akan dijelaskan selanjutnya. Nah, kemudian kita pilih jenis soal yang kedua, yaitu benar dan salah ya. Nah, formatnya seperti ini. Jadi di bawahnya ada benar atau salah. Misalkan saya sudah siapkan soalnya. Sini ada soal benar dan salah. Hadis secara etimologi memiliki arti baru. Misalkan kita salin dulu, kemudian kita paste, dan jawabannya adalah benar ya. Dan tentukan bobot nilainya ya. Bisa 10, bisa 5 dan seterusnya. Kemudian klik tambah soal. Untuk soal yang ketiga, kita pilih jenis soal yang sama, yaitu benar salah benar ya, true false. Kita pilih soalnya yang tadi. Misalkan takrir adalah ketetapan atau pengakuan. Oh, ini soal yang benar. Kita buat contoh soal yang salah. Misalkan takrir artinya sesuatu yang baru. Kemudian kita tentukan ini benar atau salah, dan jawabannya adalah salah. Kemudian kita tentukan bobot nilainya dan klik tambah soal. Kemudian yang keempat, kita pilih jenis soal yang lain, yaitu menjodohkan atau matching. Nah, untuk tampilan akan seperti ini, ada 5 pertanyaan. Kita buat perintahnya dulu. Jodohkan pernyataan di bawah ini. Nah, di sini ada 5 pertanyaan. Saya sudah buat sebelumnya. Tinggal kita copy paste saja ya, kita salin dan tempel. Ini kita salin, tempel. Jawabannya apa? Sunnah qauliyah. Kemudian yang B, jadi siapkan 5 pertanyaan ya, beserta jawabannya. Yang Nah, kita tentukan bobot nilainya karena ini terdiri dari 5 pertanyaan ya, mungkin bobot nilainya akan berbeda. Misalkan satu soal itu kita beri nilai 5, jadinya 25. Ya, seperti itu. Atau agar lebih mudah, dikasih 30 saja. Jadi satu soal itu nilainya 6. Kemudian klik tambah soal. Kita pilih jenis soal yang berbeda lagi, short answer atau isian singkat. Nah, di sini saya sudah buat juga. Hadis qudsi disebut juga dengan hadis titik. Kita tempel dan jawabannya kita klik di sini adalah hadis Rabbani ya.
tentukan bobot nilainya, kemudian klik tambah soal. Kemudian saya pilih jenis soal yang sama, ahli hadis dan bidang asar atau asar ya, itu disebut apa ahli hadisnya? Jawabannya adalah asari. Tentukan bobot nilainya dan klik tambah soal jika sudah. Dan yang terakhir, jenis yang terakhir yaitu esai. Misalkan jelaskan perbedaan hadis, sunnah, khobar, dan asar. Nah, untuk pilihan esai ini tidak terdapat kolom jawaban. Jadi kita secara manual memberi nilai bobot nilainya ya. Ini disesuaikan saja. Jika sudah, klik tambah soal. Tapi saya cukupkan saja, saya membuat 7 soal. Jika sudah, klik simpan dan tutup. Apakah Anda yakin menyimpannya? Klik OK jika sudah yakin. Dan data tersimpan. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nomor 1, jenisnya penilaian harian, KD-nya 3.1, kemudian namanya ulangan harian 1, ada 7 soal secara acak dalam waktu 60 menit. Waktunya dari 13 Mei sampai 14 Mei. Tokennya sekian, dan di sini ada petunjuknya. Kalau yang kuning ini preview atau simulasi ujian. Jika kita klik, nanti kita akan menampilkan bagaimana simulasi ujiannya. Kemudian yang biru ini edit, menu edit jika ada kesalahan, dan ini bisa dilakukan jika belum ada siswa yang mengerjakan soal tersebut. Jika ada salah satu aja yang sudah mengerjakan, maka kita tidak bisa mengedit soal tersebut. Kemudian ini menghapus soal secara keseluruhan, kemudian ada analisis soal, dan ada hasil CBT. Ini statusnya ya. Statusnya belum ada siswa yang mengerjakan. Nanti kalau ada siswa yang mengerjakan akan terlihat ada berapa siswa. Misalnya ada 1, 2, dan seterusnya. Kita coba klik previewnya atau simulasi ujian. Dan tampilannya akan seperti ini. Ya, ini soal nomor 1. Ini ada soal, ada jawaban, pilihan, kunci jawabannya di bawah. Kemudian, tapi kalau siswa yang mengerjakan tidak akan muncul kunci jawabannya. Kemudian yang 2, soal 2 ini yang benar salah ya. Yang ketiga juga benar salah. Kemudian yang 4 ini menjodohkan, matching ya, matching soal. Kemudian yang kelima ini short answer, isian singkat. 6 juga sama, dan yang 7 adalah soal esai. Ya, klik selesai ujian atau yang di sini bisa. Ya, akhiri ujian ini. Terima kasih. Kemudian kita akan menggunakan fitur import soal yang tadi. Bagaimana caranya? Kita buat ujian yang baru saja ya. Kita tentukan penilaiannya sama dengan penilaian harian, KD-nya yang mana, kemudian nama ujiannya, misalkan seperti itu, waktunya 60 menit misalkan, tanggal ujiannya tanggal 15 jam 9, sama tanggal 15 juga sampai jam 10 ya, karena 60 menit ya. Kemudian kita klik import soal langsung saja di sini, karena kalau buat soal kita buat soal secara manual. Kita klik import soal. Nah, untuk mengimport soal kita isi dulu template yang ada. Nah, untuk membuat template kita tidak bisa membuat template secara pribadi atau dengan cara kita, tetapi kita harus mengikuti template yang sudah disediakan oleh e-learning. Caranya gimana? Klik download template di sini. Nah, nanti soalnya akan seperti ini. Contohnya atau contoh template-nya. Ya, ini. Klik enable editing untuk bisa diedit. Nah, ini contohnya. Ya, jadi Bapak Ibu jangan kaget loh, kok udah ada soal dan jawabannya. Ini sebagai contoh saja. Kita bisa hapus. Kemudian kita masukkan soal dan opsi-opsi jawabannya dan kunci jawabannya di sini. Kan yang tadi ya kita samakan. Ini soal nomor 1 di copy,
kemudian paste. Opsi B juga sama. Opsi A, kemudian opsi B. Dan tentukan jawabannya. Nah, jawabannya A. Dan seterusnya diisi sampai penuh sesuai dengan jumlah soalnya. Kalau 10 isi 10, 5 isi 5, atau ditambahkan bisa jadi 20, 50. Kalau ujian atau untuk PAT dan seterusnya itu disesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan. Nah, saya sudah mengisinya ya, saya sudah membuat template-nya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Saya sudah buat. Nah, pada soal ini kan bisa digeser, nah sebetulnya masih panjang nih, terlihat. Kita klik saja ya, diperlebar secara otomatis. Nah, karena kalau tidak seperti ini, saya sudah coba sebelumnya, itu soalnya itu agak acak-acakan. Ya, makanya agak dilebarkan ya, sesuai dengan panjang soal tersebut atau panjang opsinya. Kita close saja. Ini juga kita close ya. Jika kita ingin mengimport soal, pastikan file yang akan diimport itu ditutup dulu, karena kalau dalam keadaan terbuka dia tidak akan bisa diimport. Kita kembali lagi ke e-learning. Nah, klik choose file, pilih file di sini. Kemudian kita tentukan mana filenya. Nah, saya tadi ingin mengimport soal ini, soal e-learning 1, kemudian klik open. Jika sudah muncul nama filenya di sini, klik import soal. Nah, dan soal yang kita import berhasil muncul di e-learning madrasah. Dan soal yang terbaru itu akan muncul di paling atas ya, di nomor 1. Sedangkan tadi soal secara manual kita jadi nomor 2. Di nomor 1 sini penilaian harian, KD-nya 3.2, namanya ulangan harian 2, waktunya 60 menit, soalnya ada di 10 secara acak, waktunya tanggal sekian, tokennya sekian. Nah, coba kita simulasi dulu agar terlihat hasilnya seperti apa. Sekalian kita mengecek apakah sudah benar atau tidak. Ya, nomor 1 sudah benar, kemudian nomor 2 juga sudah. Jika kalau ada kesalahan nanti kita bisa edit sebelum nantinya kita meng-share kepada murid-murid, karena kalau sudah dikerjakan oleh siswa-siswi, baik mau meskipun itu 1 orang, kita tidak bisa mengeditnya. Nah, jika sudah dirasa benar, klik selesai ujian. Klik ya, terima kasih. Ya, itulah bagaimana cara mengimport soal, cara membuat soal di CBT. Nah, tadi salah satu fiturnya ada bank soal ya, ada bank soal. Itu fungsinya untuk apa? Yaitu untuk mengambil soal yang sudah kita upload di e-learning tanpa susah-susah mengetik atau mengimport lagi di kelas yang lain. Misalkan saya ingin membuat ujian yang sama dengan mapel yang sama di kelas yang lain. Misalkan saya klik IIS 2. Kemudian klik CBT, Computer Based Test, dan kita klik buat ujian CBT baru. Kita isi dulu pengaturan ujiannya, jenis ujiannya misalkan ini, kemudian KD-nya karena saya belum ngisi di kelas ini jadi tidak muncul KD-nya. Kemudian klik ini ulangan harian 2, waktunya 60 menit, tanggalnya kita tentukan juga, misalkan tanggal 18 pukul 10 sama tanggal 18 pukul 11, nah, seperti itu ya. Dan kita klik bank soal. Nah, di sini ada soal-soal yang sudah di-upload oleh kita ke dalam e-learning. Tinggal kita pilih mana soal yang ingin kita gunakan. Nah, saya ingin menggunakan soal yang ini.
klik load semua soal. Dan soalnya pun sudah terupload ya. Jika ingin melihatnya, klik buat soal di sini. Nah, di sini sudah ada 10 soal yang sama. Seperti di kelas sebelumnya. Nah, ini sama semua. Jika sudah, klik simpan dan tutup. Apakah Anda yakin ya? Nah, ini peringatan ya. Karena saya belum mengisi KD-nya. Oke. Klik. Dan tetapi tetap muncul ya di sini, tetap. Meskipun kita belum mengisi KD-nya, sudah muncul. Coba kita simulasi saja. Oh, ternyata bisa. Meskipun kita belum mengisi KD-nya, tetap masih bisa digunakan. Ya. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan soal-soal yang berbahasa Arab ataupun memasukkan rumus-rumus seperti rumus-rumus matematika atau fisika? Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Untuk itu, pantau terus channel ini agar Bapak Ibu guru dapat mengetahui perkembangan seputar pendidikan dan pembelajaran. Dan akhirnya, astagfirullahaladzim wa khairan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.